Yo sikil. Ono duwe artati wis teko. 35. 10 ngono aku kean. Masa? Iki sik. Oh. 10 ngono aku. Posite urung. Bu Pani. 11. Assalamualaikum Bu Pani. 13. Bu Pani mboten mireng lho Bu Pani. Belum. Bu Pani belum itu Bu Pani. Mas Belum. di mute, Bu. Mikrofonnya. Bu Pani kayaknya anaknya rewel. Aku sapa sik dada-dada kae. Ki bukan Bu Pani bukan? Bu Pani yang dada-dada. Bu Pani masih di unmute. Di mute, Bu. Di nunul dulu gambar mikrofonnya biar nggak disilang. Baru bicara. Bangun. Nggak bisa kok gitu. Buka kameraku ki nggak bisa. Aku sini pengen open kamera nih rupaku iki lho wah Serangwati dasteran. Ojo open kamera, Miss. Napa? Dasteran. Iya, itu pakai baju kebesaran kok. Oh, aduh kene kuwi. Harus risiko bekerja malam-malam yo ngene iki kok saanane yo. Untung aku Hampir semua ya dasteran to Bu wong karang bengi. Nek pagi ngono ya mesti minus. Cantik ya kalau pagi. Ora gawe ora lipstikan nih. Oke, tok, Mbak. 8 menit lagi jam 8 dimulai ya Bu ya. Jam 8 ya. Wis ono. Oke. Cek 8 menit lagi karo nunggu temene sik gek dorong rampung le isaan. Aku ki ket mau ki ora fokus ngrungokke apa nggone grup ki lho, nanti malah shock dhewe iki opo sih. Harusnya kita tuh satu-satu, Mbak. Enggak gambyoan dari awal sampai akhir gitu. Harusnya satu-satu. Bagi orang-orang kayak gitu. Iya, orang gagap kayak saya iki lak ya marake piye. Sabar. Ini sudah sabar, Pak. Nganti subur ngene ya. Betul. Sudah sangat subur. Iki pokoknya ra entuk ming setor jeneng lho, pokoknya semua harus hadir. Hadir ada dan hadir. Ra entuk ming setor jeneng, percuma nek ming setor jeneng tok iki. Oh, ya nek takon anu ta wis ra disauri ya, Mbak. Heeh, nek takon ra tak sauri. Wong kabeh duwe kuping. Gon nambah siji. Tambah siji. Muntilan nambah siji. Oh, muntilan wae. Aduh, sawangan iki iki. Usanti tolong sawangan diuber-uber, Us. Ini ceritanya sawangan, muntilan sama mungkit gitu kah? Enggak, Tadinya apa ya Mbak Sulis? Terus tak tawarkan ke muntilan. Karena Muntilan kan punya 100 orang, jadi kan masih cukup. Enggak apa-apa. Siji. Yang ndelesep penyusup. Nyusup pokoknya kita jane wong sawangan ta ya kuwi iki. Ayo, sawangan asbohi karena mendua itu jadi bisa menyusup. Mohon maaf. Wah, mendua. Wah, dia mendua poliandri ki. Padahal nek poliandri ra entuk ya. Tidak boleh ya. Ya, kami sudah pantau terus di depan Lepi. Ya. Barangkali yang belum terkendala sinyal gitu. Yang tahun mohon maklum karena kita di gunung. Ya, paham.
Oh, enek gunung 5 kira menit pati ya. lagi. Oke, siap. Oh, Iya, 5 menit lagi. Santi, ayo karo dioprak-oprak us. Ini baru tak ketik. Iya. Sabar juragan. juragannya sudah. Jenengan nek kon ngoprak-oprak iki sok wasis e. Jenengan aja, Bu Ana aja yang sering ngoprak-oprak. Nek Bu Ana yang ngoprak-oprak langsung hormat gitu. Oh iya, aneh-aneh boy. Nah, soalnya ancamannya nggak dijawab itu kalau nanya itu loh. Ora aku ora ngomong lho, ngomong ning kene iki. Oh, Ning ya wis ora kan do krungu. Ya kan iki sing ning kene, sik mirengke. Sing ora mirengke iki lho, sik ning ora mlebu lho. Ayo tak rekam kok. Risiko ditanggung sendiri. Tak rekam jadi ketahuan. Yo, betul. Jantenan ada Kurang bikin berapa tuh sekepan Mbak? ya. Sawangan? Apanya? Sawangan itu ada 29. Wih, KB dan TK 29, baru 11 yang absen. Tapi Bu Siti nggak absen, Us. Oh, berarti Bu Siti nggak absen, 12 Mbak Bu Siti. Kapuan 2 juga 13 nggak absen, aku. berarti 14. oh wis do absen dhewe-dhewe. Berarti kalau tambah 40 harusnya jumlahnya berapa kan? 60-an ya? 69. Muntilan tuh Jenengan mlebu ping pirang ler ayo. Oh iya. Makanya muntilan ki sithik. Jen. Muntilan enggak sama KB-nya. Jenengan masalahnya mau lengok. Oh, cuma TK aja. Iya. Masalahnya mau kan dabar dhewe ngobrol mau kayak nganu toh, kayak berkontak. Iya. Jenengan toh. Jenengan nge-share mau ya aku nge-share. Siswa siwi. Nono sing terlempar Jan. Paling gua Wes wae urung-urung wis terlempar. Heeh. Oke. Pelita hati, terus hati Sunaya terlempar. Tidak sih. Pelita hati? Iya. Iya. Entah sinyal, entah habis. Sebentar lagi. 2 menit lagi. Countdown. Tetap. Oh, cahaya hati masuk. Ngono aku. Muhajirin wis. Padahal mau Bu, sapa mau ke? Bu Yulos, iya Bu Ana, ngono kok marah mlebu. Gak mlebu ki lho. Mau cek mubeng iki lho. Apa? Ajare Bu. Aku masalahnya antara jam 7:30 sampai jam 8, Ding. Berarti ya. Itu baru masuk tuh. Oke. 39. Mari berminta bergabung. Kuning masuk. Oke, kuning. Nah, tapi pakai HP. Enggak apa-apa. Ya ora apa-apa, sing penting mencatat ya. Muyer laptop-e. Walah, halo. Mumet. Dikasih obat tuh. Aku mumet. Sing mumet apaan nih laptopnya apa? Yang ya uangnya barang ya. Pegangan kuning, nek mumet kuning. Pon ya Pak. Kalau bingung. Yakin pon wedangan. Bentar lagi. Sopo iki? Rong.
Pertiwi Sawangan masuk. Pertiwi Sawangan diwakili siapa ya? Oke, baik. Pertiwi Sawangan diwakili siapa? Halo. Monggo Pertiwi Sawangan mana? Bu, gini-gini ra ono jenenge. Pertiwi Sawangan, halo. Anissa Nurholifa. Oke. Siap. Baik, sudah jam 8, Bu Sulis, tak mulai dulu. Iya. Tak mengantari dulu nanti jenengan yang ngisi ya. Siap. Oke? Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih karena malam hari ini memenuhi undangan Bu Sulis. Memenuhi undangan Bu Sulis. Memenuhi undangan kami dalam rangka verifikasi akun. Ini utamanya itu ya, verifikasi akun operator yang harus segera kita verifikasi sebelum tanggal 31 Juli tahun 2022. Tinggal 1-2 hari lagi. Jadi malam ini kita akan dibantu oleh Bu Sulis sepenuhnya. Jadi mohon teman-teman untuk, maaf ini ya yang Sawangan dan yang Muntilan, jadi kok saya yang bicara, nggak apa-apa ya. Jadi mohon teman-teman untuk menyimak dengan baik, karena memang ini sangat penting bagi teman-teman yang nanti mau masuk silahkan masuk. Pokoknya di jalan misalnya mau masuk silahkan. Bu Sulis pintunya tetap dibuka ya Bu ya. Siap. Oke. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Mbak Sulis, adindaku tersayang, silahkan. Monggo, kita unmute ya supaya suaranya bisa fokus ya, Jeng ya. Oke. Terima kasih, silahkan monggo. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mohon izin untuk share screen. Selamat malam semuanya. Kita pelan-pelan ya. Nih, untuk share screen aja udah. Please. Ini saking banyaknya aplikasi yang dibuka. Oke. Baik, untuk kita update data itu suratnya pertama kali yang ini nih. Nah, dapat surat dari Kemdikbud bahwa kita itu harus melakukan update data pengelola data pendidikan di SDM data. Dan yang surat yang berikutnya itu sudah ada lampirannya bagaimana caranya update datanya, terutama untuk verifikasi email dan memperbarui profile. Kemudian kalau memang perlu memperbarui password, di mana passwordnya itu yang disarankan terdiri dari 8 karakter. Mungkin dulu ada yang belum 8 karakter, nanti diperbaiki. Kalau sudah lebih 8 karakter atau lebih tidak apa-apa, dan batas waktunya di sini 31 Juli 2022. Akun-akun yang belum atau tidak melakukan pembaruan sampai dengan tanggal tersebut dianggap sebagai akun tidak aktif dan akan dinonaktifkan, sehingga kita perlu mendaftar lagi ketika akunnya sudah dinonaktifkan. Begitu. Nah, tadi dan di jenjang yang lebih tinggi itu sudah menggunakan email dari lembaga ya, karena mungkin untuk operatornya sering ganti-ganti dan sebagainya, terutama seperti untuk mungkin kelompok bermain juga sering berganti personil begitu. Jadi untuk mengantisipasi pergantian-pergantian tersebut disarankan untuk menggunakan email dari lembaga. Tapi nanti kita lihat. Untuk ini karena kita butuh cepat, maka kita akan menggunakan email yang sudah ada dan sudah terdaftar. Oke, langkahnya adalah teman-teman silakan masuk ke sdm.data.kemdikbud.go.id. Kalau kecepatan silakan bertanya langsung on mic aja. Jadi ini gitu. Kemudian
Kalau teman-teman lupa, kemarin di beberapa kecamatan banyak yang lupa akun dari operatornya, bisa cek dulu di status registrasi apakah emailnya benar yang terdaftar atau tidak, misalnya seperti itu. Kalau benar silahkan coba login, kalau tidak cari lagi akun yang sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ingat, langsung saja login, kemudian masukkan email dan password lalu. Dan ini adalah tampilan sudah login. Begini tampilannya. Sudah ada nama kita di samping kanan. Beberapa teman-teman operator harus memilih lembaga. Ada kemungkinan itu disebabkan karena lembaga tersebut terdaftar dengan 2 NPSN. Dulu pernah daftar pertama NPSN 20 sekian, depannya 2, kemudian mungkin NPSN tidak aktif dan tidak bisa digunakan, daftar lagi dapat NPSN 6 depannya. Kemudian kalau kita klik di akun kita, nama kita, itu ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah lembaga, yang kedua adalah profile, yang ketiga adalah pembaruan profil yang akan kita lakukan pembaruan profilnya. Kemudian ada pembaruan password, jika password teman-teman kurang dari 8, maka disarankan untuk mengganti password yang berjumlah 8 atau lebih karakter. Kemudian ada pembaruan email, ada pembaruan foto profil. Yang perlu kita lakukan adalah pembaruan profil terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa juga menautkannya dengan akun Belajar ID teman-teman, biar nggak lupa. Jadi nantinya akun Belajar ID ini benar-benar sebagai SSO atau single sign on, di mana kita bisa melakukan sign in atau login ke berbagai aplikasi. Kita klik pembaruan profilnya terlebih dahulu. Apa data yang dibutuhkan? Ada NIP bagi yang berstatus ASN, kemudian ada NIK wajib berbintang ya, gelar depan kalau memang ada seperti doktor, insinyur dan sebagainya. Nama, kemudian ada gelar belakang, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin dan ada nomor telepon. Nah, di sini ada NIK yang harus diisi. Teman-teman bisa mengisi NIK-nya yang ingat. Silahkan diisi kalau memang memungkinkan untuk sekarang juga. Kemudian gelar depan kalau ada, kalau tidak ada ya sudah, gelar belakang kalau ada. Bagian sudah terisi, kemudian kalau sudah dilakukan perbaikan, silakan disimpan. Oke, perbaikan profilnya sudah selesai, maka kita diarahkan ke profil. Ini profil kita. Di sini ada email. Ada email. Nah, ini centangnya masih merah karena belum diverifikasi. Kita belum kirim verifikasi email. Ini yang harus kita lakukan, verifikasi email yang kedua ya. Pertama kali adalah tadi profil, kemudian kita kirim verifikasi saja. Buka emailnya. Biasanya langsung masuk. Email sudah terverifikasi. Oh, silahkan. Nah, ketika teman-teman sudah verifikasi email,
nggak ada. Biasanya langsung masuk emailnya. Ini dari no replay nggak ada. Kita cari lagi. Nah, kemudian teman-teman bisa menautkan akun ini dengan akun Belajar ID. Tinggal klik tautkan seperti kita menautkan dengan SIM PKB. Bu Sulis, Dalam berarti setelah verifikasi selesai berhasil itu kan nanti kan ada kode dari di email ya. iya. Terus baru setelah itu kita tautkan, begitu kan? Iya, langsung Oke. ditautkan juga nggak masalah sebenarnya. Oh, nggak masalah. Ini biasanya kalau apa karena kredit ya? Jadi Iya, kode iya. verifikasinya nggak keluar-keluar. Iya. Gitu kah? Sinyalnya sekarang lagi basah. Ini ada hubungannya yang Mbak Lili bilang server oleng itu nggak sih? Ada kemungkinan. Oke. Ya, karena banyak Lanjut. yang oleng servernya ketika sudah seperti ini. Banyak yang pakai. Oke. Ya, kalau udah mau deadline kan biasanya ya ngejar-ngejar gitu. Biasa. Nih, kita penautan aja butuh waktu cukup lama. Kalau sinyalnya bagus tuh cepet gitu kemarin. Kemarin mencoba menautkan di mana gitu juga langsung bisa, karena beberapa teman-teman operator itu mengalami kesulitan ketika kita minta untuk unduh akun belajar ID dari pd.data, mereka lupa akun. Nah, kemudian ketika ingat langsung kita tautkan. Ada juga kasus di mana tidak bisa login. Jadi di HP bisa login, di laptop tidak bisa login gitu. Padahal akunnya sama. Nah, itu kita sarankan untuk menautkannya dengan akun belajar ID, dimana biasanya kalau kita masuk belajar ID itu dari mana-mana tuh bisa gitu SSO-nya. Sulis, kemarin kan sudah ditautkan, berarti ini harus ditautkan lagi ya? Kalau sudah ditautkan sudah nggak perlu menautkan, nanti simbolnya yang kemarin kan sudah ditautkan. Oh, nanti ada kelihatan ya simbol itu. Oke. Ada hapus. Sinyalnya bagus sekali gitu ya. Coba kita cek sudah tertautkan. Kalau sudah tertautkan kita bisa masuk menggunakan belajar ID. Belum tertaut. Ini masih tautkan akun. Kalau seperti ini berarti belum tertaut, masih ada tautkan akun. Kemudian harusnya surat tugas ini bisa diperbarui, tetapi sedang error. Tadi saya coba error. Kalau diklik gitu bisa perbaruan, tapi ini saya klik error. Akun google.id. Ternyata menautkannya cukup lama. Nah, jadi aktivasi akunnya begini aja gitu. Dari awalnya verifikasi email, yang tadi verifikasi email. Jadi kenapa harus diverifikasi? Itu karena biar istilahnya bukan akun bodong gitu. Karena
email verifikasinya dikirimkan itu kan harusnya diterima ya. Nah, biar bukan akun asal-asalan, karena ini adalah pemegang data, itu pengelola data pendidikan yang harus valid, maka diwajibkan untuk verifikasi email. Kemudian untuk pembaruan profil di sini butuh NIK gitu, karena jangan sampai itu istilahnya bukan warga negara Indonesia. Kalau nggak punya NIK kan bukan warga negara. Seperti itu. Nomor kontaknya juga sebagian besar dari kita sering ganti-ganti nomor, sehingga mungkin nomor yang sekarang tertera itu sudah tidak aktif. Silahkan juga diperbarui. Pak Sulis, Ya. untuk yang belum ber-NIK kan ada nih, pasti punya aku tuh ada juga, dia hanya punya surat kenal lahir, artinya kan memang dia nggak bisa diinput kan. Kemarin surat kenal lahir itu kan nggak ada NIK. Bisa jadi punya NIK, cuman nggak punya akte NIK, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya dan apa namanya, kita diberi waktu 6 bulan kan untuk ya, apa namanya, untuk memproses ini. Kalau misalnya dia belum ada, nah sementara mungkin prosesnya itu lama, berarti sampai misalnya sampai akhir Agustus itu dia belum masuk, berarti piye, nggak apa-apa ya? Apa gimana ya? Nggak. Kita ya berbesar hati gitu. Saya punya 2 anak juga yang belum, sudah 1 tahun ini ya berarti. Dari kemarin beliau TK kecil gitu kita tagih terus orang tuanya untuk NIK-nya. Sebenarnya kasihan kan memang, harusnya kita kalau ngurus gitu, iya kalau selong ngurus ke, tapi kan paham ya, guru TK itu nggak seperti teman-teman kita yang jenjangnya di atasnya, memang ada urusan TU-nya sendiri dan sebagainya gitu. Kalau kita kan all in, kita kan all in, jadi nggak bisa menjanjikan 6 bulan itu. Harusnya ya 6 bulan. Harusnya kita bisa memberikan. Jadi kalau saat pendaftaran online itu, ketika teman-teman kita wali-wali yang mau daftar anaknya belum komplit, itu ada surat pernyataan menggunakan materai. Gitu. Jadi bisa apa ya? Sebenarnya itu bisa dijadikan pegangan, tapi biasanya pada gelainah lah. Nah, ini tampilan surat tugasnya tidak bisa bisa balik ke yang ke SDM tadi nggak? Ke SDM Data. Itu kalau misalnya dia lupa passwordnya nanti gimana? Kan kalau misalnya akunnya itu lupa, maka bisa dicek di status registrasi. Kalau yang lupa akunnya gimana? Iya itu akunnya kan misalnya dia ingat apa gitu ya, kita ke SDM yang di sini. Diingat-ingat dulu akunnya, kita cek semuanya, semua kemungkinan email yang kita punya kita cek dulu. SDM Pusdatin. Jadi ada akun macam-macam. Itu tadi saya juga ngeceknya SD akunnya yang digunakan aktif. Nah, ketika akun tersebut aktif, mungkin kita hanya lupa passwordnya kan. Di status registrasi ini kita cek apakah email yang kita ingat itu terdaftar di SDM ini atau tidak. Dituliskan emailnya, kemudian kalau akunnya dia lupa ya, bisa dicek di situ. Ya, ini kan keterangannya bahwa akun sudah aktif, silahkan login. Nah, ini berarti akunnya terregistrasi di SDM Data. Beda lagi kalau misalnya nih saya masukkan email yang lainnya lagi.
Nah, tuh tidak ditemukan. Berarti kita salah memasukkan akunnya. Mungkin bukan akun ini yang digunakan misalnya kayak gitu. Jadi bisa berarti di-direct. mesti try error Iya, terus ya? Iya. Kalau sudah ribuan akun dicoba tidak ada, kita sarankan untuk melakukan registrasi. Ya, registrasinya untuk satuan pendidikan. Berarti itu harus upload surat tugas ya, itu? Kembali lagi harus upload surat tugas. Dan di sini datanya sudah dilengkapi. Kalau dulu kan nggak selengkap ini nih, nggak ada nikah. Oh, enggak. Itu tadi yang kalau passwordnya lupa, Pi. Misalnya akun udah ditemukan. Nah, kalau passwordnya lupa password nih. Kemudian masukkan email, masukkan captcha. Kemudian kirim. Nah, nanti akan ada link untuk ganti password. Oke. Ke emailnya itu, tetapi jangan berharap emailnya datang seketika. Emailnya akan sangat lama, bisa 1 jam, 2 jam, 30 menit, tergantung juga mungkin servernya nggak banyak permohonan. Ketika servernya banyak permohonan cukup lama. Kemarin pengalaman di Pakis sekitar 30 menit baru emailnya nyampe. Udah kukutan, udah mau pulang, baru Bu emailnya nyampe, ada email, ini saya harus gimana. Dan itu berarti nanti apa namanya, terus akhirnya di email kita ya ada seperti kok pembaruan apa sih namanya, ada link biru ganti password. Karena kebanyakan mesti akan seperti itu besok teman-teman tuh. Saya tuh lupa passwordnya. Teman-teman kemarin yang sudah sosialisasi untuk percepatan aktivasi akun belajar ID siswa, ya banyak seperti itu kasusnya. Nah, oke. Makanya saya selalu menyajikan PD.data untuk unduh akun, dampingannya adalah SDM.data. Karena teman-teman operator sering lupa, sudah nggak ngurusin verval ponsel nih, lupa. Ini berarti nanti ponsel diverifikasi juga ya? Ya, karena kan ponsel punya siapa, Kui? Ya, punyanya operator tahu dari sini. Operator ya? Di pembaruan profil ini kan bawah ada tuh ponselnya. Yeah. Nomor teleponnya benar nggak nih, masih aktif nggak? Oh iya. Nggak diverifikasi sih, tapi nanti kalau ada apa-apa diisi yang benar. Iya. Siap. Karena kebanyakan dari kita kan sok ganti-ganti nomor ponsel itu karena hangus lupa ngisi. Ini sudah tertaut nih. Nah, kalau sudah tertaut, tulisannya hapus. Hapus itu apa? Hapus. Berarti akan menghapus akun belajar ID ini dari tautan akun kita. Kalau begini, saya masuk ke profil belajar ID ini, saya sudah bisa masuk menggunakan akun belajar ID. Nah, langsung masukkan. Saya nggak perlu memasukkan apa-apa, sudah langsung masuk dengan akun belajar ID. Saya bisa masuk di 2 browser. Ini juga sudah sama datanya nanti. Coba yang tadi, yang di login tadi. Nah, itu ada pembaruan profil, pembaruan password, itu semua dibenerin ya? Enggak juga, enggak perlu. Coba yang mana? Yang kita. Yang perlu hanya tadi dari surat pembaruan profil tadi, kita hanya perlu pembaruan profil. Karena di profilnya tadi NIK-nya kosong ya. Kemudian gelar juga kosong. Kemudian kita ngeverifikasi nomor telepon masih aktif atau tidak. Yang punya NIP silahkan dimasukkan. Kemudian di profil itu kita verifikasi sama kita tautkan dengan akun belajar ID, karena teman-teman sering lupa dengan akun di SDM.data ini. Ketika ini sudah belajar ID, sudah tertaut, ketika saya masuk ke verval apapun, itu saya langsung bisa login menggunakan
akun belajar Akun ID. belajar. Oke, siap. Mantap. Oke. Profile PD itu pakai new ya? Kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan boleh langsung ya. Boleh, iya, boleh. Bu Sulis, Teman-teman kalau saya punya pertanyaan, Bunda, Oke. saya ngechat tadi ada pertanyaan dari saya, jika satu operator mempunyai 2 atau lebih lembaga itu kan NIK tetap baku 1 ya, Bu? Iya. Ya, itu adakah cara atau mungkin ditambah penugasan itu ya, Bu? Penugasan Iya, satuan betul. pendidikan Jadi BW. di sini di profil sini kan ada pengajuan tambah penugasan satuan. Ini bisa juga sebagai ketika pindah operator tersebut pindah lembaga. Jadi ada yang mutasi kan, teman-teman tuh ada yang mutasi di lembaga baru. Nah, itu bisa pengajuan tambah penugasan di satuan yang baru, atau bahkan teman-teman ditugaskan di yayasan gitu. Jadi ada sebagai operator yayasan kan sekarang kalau nambah PTK bagi PTK yayasan tidak bisa langsung ke GTK, harus dari yayasan dulu baru nanti disetujui oleh GTK. Itu kalau sudah pengajuan nanti statusnya apa bisa dicek gitu. Kemarin juga ada yang nambah tugas pengajuan tambah penugasan satuan. Nah, kalau kita buka tampilannya seperti ini, masih sama menggunakan surat tugas. Di sini tinggal dipilih kabupatennya, kota, kemudian kalau kabupatennya sudah dipilih nanti kecamatannya akan muncul, sekolahnya juga akan muncul. Kemudian diminta kode registrasi. Kode registrasi yang biasa kita gunakan untuk registrasi di Dapodik, silahkan dimasukkan di sini, kemudian pilih surat tugasnya, scan surat tugas dan ajukan. Untuk pengecekan status registrasi gimana, Bunda? Status registrasi atau status pengajuan tambah penugasan? Yang tadi registrasi untuk penambahan penugasan satuan pendidikan tadi. Ada status pengajuan tambah penugasan. Oh iya. Nanti akan muncul statusnya di mana. Siap. Sudah disetujui atau tidak. Jika teman-teman nanti ada di 2 lembaga, maka ketika login maka akan muncul lembaganya yang harus dipilih. Biasanya begitu. Jadi kalau login ini kan misalnya saya logout gitu, kalau saya login kan langsung masuk ke lembaga saya karena saya tidak bertugas di 2 lembaga atau lebih gitu. Nah, ini langsung masuk kan. Tapi kalau teman-teman bertugas di 2 lembaga atau mungkin lembaga teman-teman sebenarnya cuma 1, tapi pernah memiliki 2 NPSN seperti tadi saya bilang. Nah, itu nanti ada tulisannya pilih lembaga. Nanti tinggal diklik pilih lembaganya. Berarti kayak role perannya di Dapodik gitu ya, Bu ya? Betul. Kayak gitu. Baca. Ini untuk pembaruan profilnya yang harus teman-teman lakukan sebelum tanggal 31 Juli. Biar tidak Tanya Bu Sulis. Oke, silahkan. Ini kan malam ini nggak semua teman-teman ikut meeting ya. Jadi itu untuk menyiasati teman-teman yang belum ikut itu memang harus sebelum 31 ataukah ada toleransi? Nggak ada toleransi sepertinya. Di sini batas pembaruan saya zoom aja deh. Berarti teman-teman mau tidak mau harus dikasih tahu ya? Iya betul nih, batas waktu ya Allah. Batas waktu pembaruan akun sampai dengan tanggal 31 Juli 2022. Akun-akun yang belum atau tidak melakukan pembaruan sampai dengan tanggal tersebut dianggap sebagai akun tidak aktif dan akan dinonaktifkan. Seperti sekarang ini, saya tadi dapat beberapa informasi di sini. Nah, ini hanya sekilas info saja bahwa terjadi pemutahiran data sistem belajar ID bagi pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Jadi bagi teman-teman yang berada di belajar ID silahkan digunakan, karena kalau tidak bisa jadi dihapus. Nah, nih siapa saja yang terkena data pemutahiran
ada pendidik dan tenaga kependidikan PTK, di mana data sekolah di Dapodik tidak ada, misalnya sekolah ditutup, itu akan hilang akunnya, karena PTK atau GTK-nya itu tidak ada di Dapodik lagi karena Dapodik sekolahnya sudah ditutup. Kemudian pendidik, di mana pendidik ini berpindah peran menjadi admin di sekolah yang sama atau diangkat menjadi kepala sekolah, itu juga akan dihapus akunnya dan digantikan dengan admin.belajar.id gitu. Nah, tadinya dia guru kan, guru.belajar.id, maka akan digantikan dengan admin.belajar.id. Yang berikutnya ada tenaga kependidikan, admin berpindah peran menjadi pendidik di sekolah yang sama. Jadi turun nih dari tadinya kepala sekolah atau mungkin TU atau bendahara atau apa, dia berubah jadi pendidik. Jadi untuk domainnya jadi guru, misalnya guru.paud.belajar.id gitu. Yang tadinya admin jadi guru. Ini juga akan dihapus. Yang berikutnya ada pendidik dan tenaga kependidikan, di mana dia mengalami mutasi di jenjang yang sama atau jenjang yang berbeda. Ini juga bisa mengalami pemutakhiran yang berpindah. Ini juga bisa pindah tugas. Ini juga bisa. Kemudian ada pendidik dan tenaga kependidikan yang berhenti bekerja, baik itu pensiun, mengundurkan diri, pemecatan, atau meninggal dunia. Nah, ini juga akunnya akan terkena dampak pemutakhiran. Atau juga peserta didik nih, peserta didik kayak yang dari TK masuk ke SD gitu, SD ke SMP, itu secara otomatis akan mengalami pemutakhiran data. Ini jadi sekarang lagi heboh-hebohnya, dan seperti ini emailnya. Jika teman-teman mengalami pemutakhiran data, maka akan dapat email seperti ini. Surat cinta ya Bunda? Iya, surat cinta, betul. Penghapusan akun Belajar ID karena pemutakhiran data. Dan ini kita diberi waktu 30 menit untuk memindahkan semua yang ada di dalam drive dan sebagainya atau email. Ada cara cepatnya selain cara manual download satu-satu pakai Google Takeout Transfer. Karena teman-teman akan dapat akun terlebih dahulu, jadi akan ada overlap akun. Sebelum akun yang lama dihapus, akun yang baru sudah diberikan. Usulis. Dalam. Siapa dulu? Seandainya ada oh ya. Siapa dulu? Ada teman saya dulu? Ya. Ya, Bu ini dulu aja. Oh iya Pak, makasih. Ada salah satu teman atau beberapa teman yang tidak kober istilahnya karena memang keadaan atau kondisi, terus konsekuensinya gimana seandainya tanggal 31 belum bisa verifikasi? Disempatkan verifikasi emailnya terlebih dahulu, dan atau mungkin jadi salah satu saja terubah itu bisa jadi terdeteksi bahwa akun tersebut aktif. Berarti besok tak oprak-oprakin biar semua verifikasi. Nanti ya. Juga, insya Allah semoga rekaman ini bagus, jadi bisa kita share. Oh ya, makasih. Ganti foto profil gitu juga sudah mulai aktif. Kayaknya itu saja, nggak sulit, asal kita nggak ganti email ini misalnya kan, ganti email itu ada. Pak Sulis ini Ibu Ica Yupi raise hand. Ya, silakan Mbak Ica Yupi. Atau tadi Pak siapa yang mau nanya? Iya, baik. Bu Ica dulu aja nggak apa-apa Bu. Baik, selamat malam. Selamat malam Bu. Ya, malam Miss. Saya mau bertanya, kalau untuk yang kalau untuk yang seperti saya ya, misalkan kemarin dari SD pindah ke TK, dari operator SD pindah ke TK. Nah itu terus nanti untuk pemutakhiran datanya bagaimana? Operator ya? Oke, operator dan juga
nanti juga termasuk guru ya, maksudnya tenaga pendidik. Iya, maksudnya jenengan di SD juga operator? Iya, tadinya saya di SD juga operator. Oke. Di TK-nya sudah ada akun operatornya? Sudah ada. Maksudnya jenengan sudah bertugas di TK? Atau pakai maksudnya akun operator lama? Akun operator maksudnya yang belajar ID atau yang gimana ya? Yang apa ya? Di SDM. Kan jenengan kalau di SD sudah ada akun SDM-nya. Nah, di TK-nya sudah ada belum di penugasan TK-nya? Kalau untuk di TK saya belum. Kalau saya belum ada. Oh ya, jadi nanti minta pengajuan tambah penugasan di satuan pendidikan pakai surat tadi, surat tugas dari TK, kemudian diunggah, tapi sebelumnya di verifikasi dulu akunnya. Verifikasi akun ya? Ya. Ini verifikasi emailnya. Untuk belajar ID-nya belum ditautkan sih, sebenarnya nggak apa-apa karena jenengan pindah tuh itu. Takutnya nanti terkena pemutahiran tadi. Harus ganti lagi. Ya. Berarti karena itu nanti akan harus oh gitu. Berarti itu nanti harus cari akun baru ya? Nanti akan dapat akun baru, akan dapat email. Coba dibuka-buka saja emailnya yang belajar ID yang dari SD ya. Ya. Itu kalau dapat surat cinta nanti jenengan akan dapat akun baru. Gitu. Terus silahkan kalau punya apa sih kayak drive bersama atau apa dan sebagainya itu nanti dipindahkan, bisa manual, bisa pakai Google Take Out Transfer. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Bu untuk informasinya. Sudah nih, saya nggih. Monggo. Maaf banyak pertanyaan ini Bu. Gak apa-apa nyantai. Oh ya, untuk terkait tadi Bu, apa Bunda yang akun belajar ID itu batas maksimal pemutakhiran itu kapan ya Bun? Masalahnya kan ketika kita sudah menautkannya di akun SIM GTK-nya juga kan nanti kan otomatis kita harus mensinkronkan lagi seperti itu ataupun yang PTK-nya. Yang peserta didik kan lebih urgent lagi kan. Kedepannya kan belajar ID digunakan untuk ini pendaftaran juga kan. Iya, itu kan bermasalah juga. Iya, betul. Jadi untuk bulan Juli ini makanya kenapa batasnya 31 Juli itu kabarnya informasinya dari Pusdatin itu sedang melakukan pemutakhiran besar-besaran untuk akun belajar ID. Jadi terutama bagi anak-anak didik kita yang lulus atau berpindah jenjang itu akan kena pemutakhiran. Jadi kemarin banyak sekali pertanyaan dari operator-operator itu bagaimana pengajuan penghapusan akun dari misalnya yang SD, kemudian pengajuan pembuatan akun yang sudah di SMP. Nah ini ternyata dari informasinya seperti ini. Jadi akan dapat email surat cinta lah gitu dari sana bahwa ada kena dampak pemutakhiran dan diminta untuk memindahkan data-data, diberi waktu 30 hari gitu. Dan efektif pada tanggal berapa. Di sini tidak hanya tulisannya tidak hanya dari email notifikasi ini dikirim, tapi tetap ada tanggalnya mulainya efektif. Jadi apa ya, lebih valid lah gitu, karena kalau dari email notifikasi ini dikirim kadang-kadang kita lupa ini dikirimnya tanggal berapa gitu, lupa ngelihat tanggalnya berapa. Ini sudah sangat lengkap gitu.
Jadi untuk awal ini teman-teman kebanyakan menggunakan email biasa untuk pembelajaran dan sebagainya di jenjang yang atas. Kalau di PAUD sih kayaknya nggak begitu bermasalah karena anak-anak juga belum bisa memanfaatkan. Begitu. Ini otomatis. Nanti akan dapat akun lagi. Ya, makasih Bu Sulis. Ya, sama-sama. Mbak Sulis. Iya, cintaku. Ini aku udah langsung verifikasi ya. Ya. Tapi ternyata memang verifikasinya itu lama ya, belum ada jawaban. Itu berarti langsung ditautkan aja. Pusdatin itu agak lama, makanya tadi ketika misalnya nih lupa password itu nggak langsung dapat. Nggak langsung dapet ya. Jadi kalau kita offline gitu kan, ketika kemarin ada percepatan akun aktivasi akun belajar ID siswa itu ketika diklik lupa password itu nggak 1 menit 2 menit gitu, bisa 30 menit. Kitanya udah pada kukutan selesai baru emailnya datang gitu. Baru keluar. Bun datang emailnya, ini terus gimana gitu kan. Kalau teman-teman kayak gitu, oh iya, untungnya nggak buru-buru gitu. Nah kalau offline gitu, aku memang cuma satu kecamatan 1 hari, jadi nggak buru-buru pulang. Kalau 2 tempat 1 hari gitu kan buru-buru harus pindah tempat ya, nggak enak di tempat yang kedua karena banyak nunggunya gitu. Kalau itu kan bisa. Nah kebanyakan seperti itu. Beberapa kasus seperti di Serumbung, kemudian ada yang lupa password itu selain Serumbung, ada di Pakis kemarin juga ada yang lupa password. Nah itu lama, nggak kayak kalau kita ngirim apa terus ada notifikasi tring gitu kan, cepet gitu. Ini nggak, emang lama Pusdatin tuh. Walaupun pakai helpdesk juga ya Bun ya. Iya. Jadi agak-agak. Nih ada primer itu baru kekirim. Oh, Nurepe nih. Verifikasi jaringan baru kekirim kan? Coba aku cek. Aku belum. Berarti selisih berapa menit ya? Iya nih, ya betul. Lama nih, tadi aku kirim jam berapa, dia masuknya 8.29. Ya 15 tergantung menit. Amal perbuatan dulu. Iya, dari sini. Ustadz Zaki, Anda. Iya. Jadi kalau profilnya coba, saya Mbak Sulis, habis tadi kan? Nih, sudah habis tadi hijau. Gimana? Oh ya, enggak, yang tadi yang verifikasi tadi. Udah langsung kita nggak perlu masukin nomor ya? Enggak, angka nggak perlu ya? Langsung klik aja. Oke. Ini ada biru. Klik link yang biru itu. Ya, oke, siap. Yo. Nanti kalau ganti password juga gini, ada link ganti password gitu. Nanti kalau diklik langsung muncul jendela ganti password kayak biasa, 2 password kemudian konfirmasi password. Langsung password baru gitu. Sama persis. Nah, kalau sudah jadinya langsung centang hijau, nggak ada lagi tulisan verifikasinya. Oke. Nah, ini udah terverifikasi. Yang penting adalah verifikasi email ini. Kalau kita mau ganti email, ini kan agak lama nanti prosesnya. Sementara kita sudah mepet waktunya. Ya udah, pertahankan ini aja dulu. Perkara nanti kalau memang ganti operator, ya udah operatornya didaftarkan baru lagi. Oke. Tadi kayaknya ada pertanyaan Bu Aam. Halo Bu Aam. Mana. Ada yang Bu Aam Al-Mutakin. Bu Aam Al-Mutakin. Ya, yang mau tanya silahkan langsung tanya aja. Bu Aam dari mana ya? Saya kayaknya nggak gigit ya. Nggak gigit ya. Cuma nyata. Oh, nyata. Iya kan. Orang gigit menyata. Kukunya Bu Aam mana ya? Silakan. Saya tak bacain aja ya. Oke. Pertanyaannya di mana emang? Memperbarui email kemarin di mana? Email operator. Berarti di sini ya? Memperbarui email operator di sini ya? Email operator itu
Nah, di atas ini ada perbaruan profil, perbaruan password, perbaruan email. Oke, ada di situ ya? Ya. Mau perbaruan Di foto pembaruan profil email juga. ya? Iya, perbaruan email. Yang passwordnya Oke, siap. belum 8 silahkan diperbaiki dulu perbaruan password. Yang udah Oke. 8 ya udah. Punya saya kayaknya 8 lebih. Jadi udahlah. Saya juga banyak ya. Iya. Untuk kali. Karena biasanya kalau ada apa sih yang baru-baru gitu kan masih minta huruf besar, huruf kecil, angka, karakter lebih dari 8 ya. Udah kalau kayak gitu biasanya tak ganti semua. Itu terus jadi passwordnya pasti sudah 8. Perbaruan email kalau diklik, nah email barunya apa? Langsung aja. Itu ya. Oke. Nek pembaruan password juga di situ ya? Iya. Pembaruan password ada di sini. Nah, Oh. password lamanya dimasukkan, password Password baru lama. 2 kali dimasukkan. Simpan. Siap. Ini ternyata ini benar kalau udah tertaut kita masuk ke SDM ini bisa pakai akun belajar ya. Belajar ID lebih nyaman gitu. Tinggal klik we. Ya. Seharusnya Teman-teman ada pertanyaan lagi? akunnya operator gitu, akun operator pribadi karena ada tautan ke akun belajar ID kita. Belajar. Oh, namanya pakai nama kita masalahnya ya. Kalau pakai akun sekolahan itu kan nggak ada akun belajarnya, walaupun itu emailnya sekolahan. Bu Sulis berarti bisa disarankan bagi teman-teman yang masih memakai akun punya lembaga atau akun nama yang lain untuk akun operator bisa pakai nama sendiri ya? Iya, kalau akun disarankan operator namanya ya? namanya sendiri. Ya. Tapi kan memang tadi disarankan untuk menggunakan email lembaga karena takutnya itu tadi ganti-ganti operator yang sering itu loh. Teman-teman yang ganti operator sering. Kalau teman-teman TK yang sudah senior nih, yang udah veteran gitu kan jarang ya ganti-ganti gitu. Nah, itu biasanya email ini dari zaman pertama kali Dapodik ada, SDM data ada, ya masih ini. Aja nanti kalau memang ganti operator aja silahkan daftar lagi baru operatornya. Kemarin di Serumbung juga ada yang baru operatornya. Jadi belum punya akun SDM. Oh, iya, iki masalahnya di Sawangan ada Bu Rizka, apakah masuk ya BA Sawangan? Halo, BA Sawangan masuk kah? Kalau belum punya akun malah nggak begitu heboh, Mbak. Karena kalau belum punya akun. Belum punya akun dan daftar baru itu kan proses nama 3 kali 24 jam mereka verifikasinya. Itu nggak begitu bermasalah. Ini yang bermasalah itu yang sudah punya akun tetapi tidak aktivasi, istilahnya nggak verifikasi. Jadi terdeteksi akun itu mati. Jadi akan dihapus. Nah, ketika teman-teman masuk SDM data ini juga sebagai apa ya istilahnya kayak log data lognya kayak kalau di Dapodik itu sinkronize-nya kan ada data lognya ya. Nih, di bawahnya sini ketika kita klik profile itu di bawahnya sini ada saya masuk di SDM pada tanggal 29 Juli jam berapa nih? Pagi, ya Allah. 3.28 pagi masuk SDM. Tuh, ada saya masuk verbal PD Dodata 28 Juli. Jadi ada log aplikasinya. Ada riwayat. Apa ya riwayatnya tanggal berapa, jam berapa. Tapi nggak tahu ini jamnya jam mana. Saya yang terbaru hari ini masih tanggal 28 ya. Dia udah tanggal 29 aja. Atau UTC Sulis. dalam. Untuk ini sekarang kita dikit melenceng ke Dapodik ya. Untuk pengalihan status guru jadi kepala sekolah itu berarti ke Pak Iwan ya, Pak Iwan Mas Jito ya? Iya, ke Mas Jito. Pakai surat ya mutasi atau apa sih surat tugas.
Surat tugas ya? Iya, surat tugas. SK ya? Mau ke GTK bisa, mau ke teman-teman Kemarin ke itu GTK bisa. katanya itu kalau PTK baru ke GTK Ya, Pak Sigit. bisa mereka juga bisa mengatasi, tapi sekarang karena kerjaannya banyak Pembagian. dan bisa kalau dulu kan nggak bisa mutasi apa sih seperti itu kayak status itu kan dulu tetap harus dari GTK. Baik itu status, baik itu mutasi satuan pendidikan pindah gitu, itu harus ke GTK dulu. Kalau sekarang enggak. Asal ada surat mutasi atau surat tugasnya bisa ke Pak Jito dan kawan-kawan. Oke. Siap, Jelas siap. sekarang hitam di atas putih harus ada. Betul, ya. Karena teman-teman juga nggak mau disalahkan ketika ada permintaan dari kita lisan gitu, kemudian mereka mengiyakan dan menindaklanjuti, kemudian ada yang protes, mereka tidak punya dasar untuk membela diri. Oke. Terus ini untuk siswa baru. Ya. Siswa baru yang kemarin tidak terdaftar dari online. Oh, ya. Itu berarti harusnya masuk ke Verval Verval SP ya? Iya. Kok Verval SP itu? SP data dik SP. Iya, ke SP itu? Iya. Terus itu berarti pengajuan supaya minta di approve, supaya minta di approve itu kita bikin surat kah? Iya, kita kepala sekolah bikin surat permohonan yang dilampiri dengan nominasi siapa saja yang ada di situ. Ini kayaknya teman-teman semua harus bikin ya. Surat. Nominasinya ya, surat dari kepala sekolah. Ini berarti ke Pak Jito ya? Iya. Oh, enggak sih? Iya, ke Pak Jito. Pak Fitri. Ke Pak Jito dilampiri nominasi. Termasuk anak-anak yang hilang ya, yang auto itu atau hilang kena sistem itu ya. Lulus ya, yang harusnya masih tinggal kelas, kemudian kena auto lulus. Ya. Pembatalan kelulusan. Pembatalan. Oke, siap. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Saya. Ya, silahkan. Untuk foto profil apa harus diisi, Bu Sulis? Enggak juga nggak apa-apa, tapi kan lebih enak juga ngelihatnya kalau ada foto profil. Oke. Foto Ayu sih Bu ini. Foto dulu di make up. Oke. Ada lagi. Silahkan. Aku udah muncul hapusnya. Oke, selamat. Sudah muncul hapusnya. Berarti sudah tertaut. Nah, iya. Masih menunggu verifikasinya. Kok belum ya? Belum centang hijau. Di reload lagi. Oh, reload lagi ya. Oke. Siap. Cukup lama memang. Bisa sekitar 30 menit. Di pembaruan profil ya. Ada lagi yang ditanyakan dari update profil SDM. Teman-teman mungkin sambil mencoba untuk memverifikasinya loh ya. Iya, karena nanti kalau sudah off terus baru nanya gitu kan. Nah, rugi. Mumpung ini ada pakarnya, ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sudah, Miss. Sudah verifikasi dari tadi. Alhamdulillah. Oke, mantap jiwa. Sudah masuk? Sudah bisa ada jawaban? Sudah. Yes. Oh, sudah centang hijau. Sudah centang hijau. Yang verifikasi sudah ya? Oke. Centang hijau. Gmailku kok error sementara, kenapa ini? Sesuai dengan amal dan perbuatan. Muncul lagi kata-kata. Kita
Monggo silakan dicoba. Oh, Gmailnya dipastikan emailnya masih aktif teman-teman, karena akan ada notifikasi yang terkirim ke email ketika kita melakukan verifikasi email. Maaf Bu Sulis. Ya. Untuk yang data anak yang auto lulus itu kan ada 2 di tempat saya. Ya. Itu format surat untuk pembatalannya itu gimana nggih? Seperti apa nggih? Seperti tahun kemarin sudah pernah melakukannya? Belum pernah, baru kejadian ini. Sudah di-share. Belum pernah kok, Bu. Mbak. Kayaknya pernah deh. Ya. Ya. Mulai dari tahun kemarin ya kita melakukan pembatalan dan juga permohonan persetujuan anak didik untuk diterima di lembaga kita yang kita masukkan dari SP Data Adik. Itu kemarin suratnya sendiri-sendiri ya kalau nggak salah. Sendiri-sendiri, betul. Jadi bisa dikoordinir di kecamatan. Karena kalau satu-satu gitu kadang-kadang yang di kabupaten agak gimana gitu kan, kok satu-satu sebentar gitu. Bu, siapa jenenge? Umi nanti tak kirim formatnya. Iya, makasih. Bisa lagi per kecamatan. Oke. Untuk format suratnya. Suratnya lulus maupun auto lulus maupun anak baru ya, yang kemarin belum. Ya, jangan lupa untuk lampirannya isinya kemarin apa ya? Nama, NISN, NIK. NISN bagi anak yang memiliki NISN ya. Yang jelas NIK. nama NIK, kemudian NISN jika dia sudah memiliki NISN alias mungkin dari PAUD, KB ya, dari KB di TK kan pasti udah punya NISN. Itu kemudian sama tempat dan tanggal lahir. Ini kadang juga kalau yang tahun lalu ada nama ibunya. Ini ada nama orang tua, oi. Nama ibu biasanya nggak orang tua atau nama ibu, karena pasti semuanya ada nama ibunya. Iya pasti, nggak ada lahir dari seorang bapak. Makanya walaupun nggak punya bapak istilahnya di situ kan tetap ada nama. Jadi ada surat pengantar dari kepala sekolah dan ada nominasi. Ada nominasi. Ya. Dan ada lagi untuk rombel tolong diperhatikan nanti teman-teman, ini diperhatikan bahwa kalau TK itu 15 nggak punjul piye lebih nanti akan merah. Jadi tapi belum tahu juga benar-benar merah apa enggak, tapi di SD lebih dari 20 merah. SD ya? Ya, pecah jadi 2. Mau nggak mau bu kepala ngajar. Artinya ada guru. Ya, makanya itu. Ada guru belum bisa masuk. Ada guru bisa diakukan menjadi guru kelasnya. Tapi ngajarnya tetap jadi 1. Maksimal 15. Minimal 10 untuk TK. Untuk bisa mendapatkan hal-hal yang diinginkan minimal 10, maksimal 15. Belum tahu juga karena belum sinkron kan, kita masih memasukkan data anak ya, jadi belum tahu karena belum sinkron apakah itu merah atau tidak ketika lebih dalam satu rombelnya. Tetapi teman-teman SD yang sudah itu merah, bukan lagi kuning tapi merah, karena mereka lebih dari. Berarti invalid kan nggak bisa sinkron dong? Betul, nggak bisa sinkron karena dia lebih. Dan untuk SD itu minimal berapa sih? Minimal 20 ya? 28. Maksimal 28. Maksimal 28. Jadi lebih dari 28 ya merah. Cut off kapan toh? Tanggal 31 Agustus. Oh. Muntilan kemarin sudah saya share di grup. Atau baru di grup pengurus. Cut off-nya tanggal 31 Agustus sama dengan SD. Sekarang kita sudah tidak ada perpanjangan sampai September. Biasanya September kita ya. Iya. POP sekarang tidak. Kita sama persis.
dengan SD. Yang ada Artinya ada PIP, kita nggak boleh sinkron di waktu-waktu itu 30, 31 nggak boleh. iya, Pasti sangat crowded. ya betul. Pasti sangat crowded. Sebelumnya sudah sinkron paling tidak 1 kali. Ketika ada perubahan data nggak masalah, tapi kita sudah pernah sinkron. Benar. Sama yang berhubungan dengan jumlah siswa. Iya. Karena ini hidup matinya kita. Benar. Pendanaan. Terus Mbak Sulis, kalau yang kemarin itu kan kita per 30 Juni kan harus sinkron ya? Iya. Nek ada sing ora sinkron bi? Masalah enggak? Tidak bermasalah karena sebenarnya sinkron 30 Juni itu ketika ada perubahan signifikan kan. Ketika ada perubahan data kita lakukan sinkron di semester kemarin paling lambat 30 Juni. Tuh. Karena setelah 30 Juni maka di cut off dan diambil semua datanya dari Dapodik kita dan Dapodik dinyatakan tidak berlaku lagi ya, aplikasi versi 2020. Oh iya. Berarti nggak masalah ya? Nggak masalah. Prinsip nggak masalah ya? Oke. Ketika memang tidak ada perubahan data ya Mbak. Kalau siswa sih pasti ya, karena kan itu kan ada yang sudah diluluskan toh. Aku sih kemarin tak lulus ke manual, makanya terus sinkron tanggal 30 itu, habis gitu versi baru menurutku tinggal 30. Ya. Karena udah tak. Oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi Ada pertanyaan lagi kah? Aku kok belum tak lulus kayak anaknya. Silahkan install, biasanya akan ada kelulusan massal. Lulus semua biasanya. Berarti diluluskan dulu baru diupdate. Ketika teman-teman install aplikasi Dapodik langsung registrasi, auto hilang, auto lulus, langsung update dulu ke versi A, terus kita ambil datanya, tarik data dulu, baru kita. Tapi otomatis aku Jeng. Iya. Punya aku otomatis ada. Yang aku kan kemarin sebelum aku belum yang awang yang 23 aja belum sinkron, nggak bisa nge-patch. Nggak bisa patching. Kita nggak akan bisa sinkron kalau belum A. Ya. Gimana? Kalau sudah ada versi Dapodik terbaru itu kita nggak akan bisa sinkron full kalau belum versi terbaru. Terbaru. Ya. Tapi misalnya ini kan udah ada. Ini kan aku yang 23 belum sinkron. Misalnya patching ke yang A bisa nggak? Bisa. Apa harus sinkron dulu? Bisa. Bisa. Langsung patch ke A. Bisa. Oh ya wes. Oh ya oke. Itu sebenarnya nggak patch, tapi kalau kemarin lihat di informasinya di dashboardnya Dapo itu kita tinggal klik pembaruan. Jadi nggak pakai patch, nggak ada patchnya. Kalau dicari nggak ada. Jadi langsung pembaruan baru kita bisa sinkron. Karena ada kemungkinan nih ketika yang 23 tok nggak ada A-nya, itu kita tidak bisa meluluskan siswa karena tidak ada opsi lulus. Kita belum ngecek di yang A. Ada kemungkinan ada penambahan. Kemarin kan banyak problemnya di situ. Saya mau meluluskan siswa tapi tidak ada opsi lulusnya. Tidak ada opsi. Yang pakai apa? Yang 23? Yang 23 ya. Yang 23 tok belum A itu teman-teman, terutama teman-teman dari KB kelompok bermain itu kesusahan untuk meluluskan anak didik karena tidak ada opsi lulus. Jadi opsinya mengundurkan diri, dikeluarkan dan sebagainya. Belum cek. Ini berarti aku lali tuh caranya nge-patch skip itu kok aku nggak bisa ya? Masuknya berarti ke langsung pembaruan. Ada di masuk ke Dapodik ya? Iya, masuk ke Dapodik, di beranda itu ada pembaruan versi. Diklik aja pembaruannya. Oh ya, Bunda Sulis. Untuk yang kita kan pengen seumpama ya anak didik kita itu ada yang dari KB atau dari istilahnya jenjang sebelumnya itu kan kita tinggal tarik data
berarti kita perlu Prof Dinas juga ya itu ya untuk yang tarik data dari SP. Ya, ketika di SP itu masuk ke antrian, tidak langsung masuk ke data kita, iya kita butuh tapi ketika itu mutasi dari sekolah lain misalnya, biasanya dalam satu kabupaten itu biasanya akan langsung masuk. Seumpama ini kita nggak tahu itu anaknya itu ternyata sudah sekolah di jenjang sebelumnya, kita input manual tuh apa nggak ada masalah ya Bun? Biasanya bermasalah di NISN ganda. Berarti harus benar-benar tahu background anaknya ya, sudah pernah ganda. Jadi kalau dari SP itu nanti kan data anaknya muncul, jadi NIK-nya nggak ganda gitu. Datanya nggak akan ganda kalau dari SP itu. Tapi ada beberapa sih teman-teman yang istilahnya otot-ototan ya, karena kadang-kadang sekarang nyari siswa kan susah. Anak tersebut sudah terdaftar di lembaga satu dan tidak mau dikeluarkan, sementara anaknya sekolah di sini. Nah, itu kadang rebutan data. Nah, kalau ada double data itu nanti masalahnya juga berarti penonaktifannya ke dinas juga ya Bu? Ya, dan ini bisa sampai pusat. Jika terjadi NISN ganda, ini harus klaim ke pusat bahwa si anak ini NISN-nya yang mana. Iya. Jadi agak susah, dan ketika ada di dua lembaga atau ganda, itu nanti anak tersebut juga terancam tidak mendapatkan BOP. Kalau BOP nggak terhitung. Bos juga karena double NISN itu tadi ya Bun ya. Ya dihilangkan baik dari lembaga A maupun B. Berarti harus dipetani ini kan istilahnya. Makanya kalau dari SP kan biasanya tidak akan sedikit sekali data gandanya, karena jelas dari NIK saja sudah masuk. Dia ketika dia sudah terdata di sekolah lain, dia nggak mau didaftarkan di sekolah yang satu. Kan ada notifikasi. Jadi prioritas utama kita ngambil data dari SP dulu. Ya. Setelah dari SP-nya nggak ada, baru kita input manual ya Bun ya. Ya, bisa jadi input manual. Kalau bisa sih searching dulu kalau anak tersebut apakah ada NISN-nya atau tidak. Sekedar pengalaman aja Bun, karena kemarin kan yang online kita nggak bisa 100% kan. Ya, kita juga nggak bisa 100%. Saya bahkan ada anak tahun kemarin yang baru masuk sekarang di daponya, karena kemarin umurnya kurang berapa hari. Kan juga istilahnya gondok. Ya, dengan dilema juga ataupun kita di jenjang TK PAUD ya, sedangkan kita juga ujung tombaknya data anak sekarang. Kan SD SMP kan tinggal tarik-tarik aja kan enak. Iya, tinggal daftarin online gitu. Apalagi tempat saya gitu kayak ada kebijakan bahwa operatornya yang daftarin. Selain juga ketika kita berikan akun ke orang tua siswa itu dilema satu, bahwa ketika administrasinya belum lunas atau belum tuntas, anak tersebut sudah bisa mendaftar ke SD. Gitu. Yang kedua, kita juga bisa kontrol anak ini daftar di mana nih, karena kadang-kadang ada yang nggak mau nyebutin ketika kita tanya anak ini sekolah di mana gitu, itu responnya lama banget gitu. Jadi ketika yang daftarin adalah operatornya, ya emang ribet sih, ribet gitu. Jadi kita punya kontrol. Izin. Ada lagi. Caranya Verval SP untuk anak gimana toh? Verval SP? Lali kok SP data. Silakan masuk ke SP tadi. Terus? Kemudian cari anaknya.
Cari anaknya siswa. Terus habis itu kurang berapa gitu? Kemarin ini online-nya itu baru 7. Jadi kan masih kurang. Login menggunakan SSO. Kalau SP kita menggunakan akun Dapo. Tadi menggunakan akun Dapo, Verval menggunakan akun operator. Ah, emang sinyalnya gak aman. Bodoh, aku juga gitu. Gini-gini aja, udah berhasil aplikasi. Nanti masuk ke siswanya juga susah. Mungkin butuh menutup yang lainnya. Iya nih. Sama. Ya, pokoknya teman-teman nanti masuknya ke situ SP data dik terus ke siswa baru. Nah, siswa baru ini apakah dia berasal dari Dapodik atau bukan? Marah dalam. Nah, maksudnya ke aplikasi plus PD baru. Aplikasi PD baru. Tak tulis ya? Yuk tambah ke ngono. Iya, PD barunya nanti kan ada 2 pilihan, dia dari Dapodik atau bukan. Bukan pilihan masuknya, data utamanya adalah NIK. Kalau dari Dapodik nanti kita nyari sekolahnya atau NISN-nya juga keluar. Datanya lebih banyak. Untuk approvalnya ke Pak Jito nggih? Pak Jito, iya, Pak Jito, Mbak Fitri dan kawan-kawan. Ini benar-benar menguji kesabaran. Kalau masuk aku belum dapat verifikasi ket mau Jel. Ya, nih kayak gini nih kan dari Dapodik ada kalau dari Dapodik itu misalnya dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kecamatan Muntilan, nama sekolahnya apa? Jadi muncul ini sinyalnya nggak bagus, jadi nggak muncul, kemudian tampilkan, tinggal ambil anaknya. Kemudian kalau dari non Dapodik, nah kalau dari Dapodik ini biasanya nggak ada antrian, nggak ada antrian dari non Dapodik. Namanya siapa misalnya, nah dia memiliki NIK atau tidak? Sebenarnya bisa nih tidak memiliki NIK, tapi nanti nggak tahu nih apakah di tempat kita NIK-nya akan di lock dan merah, kita nggak ngerti. Jadi masih bisa didaftarkan ketika anaknya tidak memiliki NIK. Jadi kalau nanti merah ya kita harus keluarkan lagi. Langsung kita klik antrian. Enggak, ini kan diisi semuanya, klik simpan. Nanti kalau simpan maka anaknya akan ada di antrian. Nah, yang ada di antrian inilah nanti yang diajukan. Nanti yang diajukan. Mengajukannya dalam bentuk apa? Mengajukannya pakai surat. Tadi, pakai surat. Jadi surat dilampiri nama anaknya. Iya, dilampiri nominasi. Pakai surat pengantar dari kepala sekolah, dilampiri nominasinya. Surat pengantar dari KS plus data antrian. Oke. Thank you. Ada lagi? Aku belum hijau. Ya, dicek. Podo.
Tami. Masih ada gambar itu ya, pesawat kertasnya. Masih. Kon semangat tok. Ya. Semangat. Tanya, Mbak Silahkan. Tapi kalau pertanyaanku receh jangan diketawain ya. Saya tak ketawa dulu. Maklum. Benar-benar baru, newbie. Iya. Jadi begini. Apa kuwi jenenge email verbal dan email dapo ngono aku padha iki piye? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa aman. Kalau yang di ini sudah centang biru sih. Cuman belum tak tautkan akun karena itu pakai email lembaga, jadi kan kami juga belum punya akun belajar ID juga, jadi belum tautkan akun, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting centang hijau dulu. Centang hijau, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua nih, kami kan sekolah baru, terus mengajukan PTK yang bisa di-approve cuma 2. Padahal muridnya 89, piye rombele itu. Ya. Kenapa yang bisa masuk cuma 2? Pertanyaan. Karena yang lain tidak linear, padahal sudah punya Diksar, Dikjud, Dikhir punya, tetapi nggak diterima oleh Pak Sigit. Masukkan teman-teman itu ke bendahara kayak apa kayak biar bisa masuk dulu. Oh begitu ya? Aku malah mengajukan tenaga kebersihan masuk. Iya, teman-teman itu dimasukkan dulu ke situ. Iya. Nanti perkara mau diubah atau gimana. Kan kalau sudah di dalam Dapodik kan lebih mudah. Oke, terus berarti kalau PTK-nya itu mutasi, berarti aku daftarkannya lewat SP Datadik ya? Iya. Tarik data di mutasi. Di Datadik. Terus lagi, tanya lagi. Boleh. Nih kasusnya kalau kayak aku tuh nggak boleh dimutasi Mbak Jadi kemarin kan aku kan statusnya di Anur Sawangan. Ya. Nah mau mutasi ke Mungkit itu kata Pak Sigit karena saya CGP belum selesai, jadi belum di-approve untuk mutasi. Apa kuwi? Piye kuwi? Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya ketika ya ini harusnya jenengan kan apa sih bla-blanya sama Anur lah gitu kan. Walaupun mungkin nanti kalau aksi nyata atau apapun itu kan tetap bisa di tempat yang baru karena sama-sama ada anak didiknya, hanya mungkin surat menyuratnya alamatnya masih ke sana. Oh begitu ya, oke terima kasih. Mohon maaf teman-teman ini jadi pertanyaannya ngelantur-ngelantur mumpung Mbak juga PP jadi sekalian begitu. Terus satu lagi Mbak kan kalau yang di Dapodik di sekolah baru ini kan kalau saya nggak bisa masuk, kepala sekolahnya gimana ya Mbak PLT dulu. Oh PLT-nya berarti teman saya gitu, jadikan PLT gitu? Iya. Oke, paham. Terima kasih banyak. Mohon maaf teman-teman semuanya. Sama-sama. Silakan ada pertanyaan lagi. Kayaknya udah nggak ada ini. Nggak ada Mbak Ana. Jangan-jangan pada bubuk ya. Halo teman-teman. 5 menit lagi. Jelas ya, sudah jelas katanya. Sudah jelas, tapi besok pasti ada pertanyaan lagi. Gitu. Kalau bingung berarti teman-teman ngerjain. Kalau enggak, antara 2, teman-teman sudah sangat paham atau teman-teman nggak ngapa-ngapain. Itu kan? Jadi antara paham-paham tapi bingung gitu loh Bu. Saya yakin teman-teman bingung itu adalah proses untuk menuju paham kan? Berarti teman-teman udah daripada teman-teman nggak bingung tapi ternyata nggak bingungnya nggak ngapa-ngapain gitu. Iya karena nggak ngerjain. Lah iya jadi kan nggak bingung. Bu Ana. Halo. Ya silahkan. Ini dari Sawangan, dari Albima. Ya. Kemarin kan saya sudah ganti password dan verifikasi. Ya. Terus di verbal itu sudah bisa masuk, tapi belum terpaut dengan
akun belajar ID. Iya, masih susah gitu. Itu apakah tertautnya dengan itu juga ada batasnya tanggal 31 itu, Bu? Enggak, kalau tertautnya enggak, cuman ketika kita menautkan itu kan Verifikasi. karena dia jadi SSO, jadi kita masuk menggunakan akun belajar ID lebih mudah. Oh, gitu ya. Iya. Berarti kalau udah bisa masuk ke Verval itu dengan password yang baru berarti itu sudah oke gitu ya, Bu? Sudah ada yang sudah centang biru, hijau. Hijau, ya. Oh, ya, oke. NIK-nya diisi Bapak OP. Oh iya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. TK Islam Mutakin, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Mohon maaf. Mungkin pertanyaan saya mungkin tadi udah dibahas, tapi saya baru bergabung soalnya ini baru sampai rumah. Ini mau tanya, saya kan punya murid dari Gunung Kidul. Ya. Itu sudah dari PAUD. Terus saya ini untuk ngambil supaya masuk ke dapodik saya itu apa yang harus saya lakukan gitu? Ke SP Datadik, dicari dari anak yang dapodik yang berasal dari Dapo, dipilih lembaganya. Kalau anaknya belum ada di situ, kemarin waktu pendaftaran online sudah ada Ibunda, sudah muncul, tapi saya bingung mau narik atau gimana itu masih belum paham, jadi ya udah tak nengke dulu gitu. Maksudnya di pendaftaran online? Pas waktu pendaftaran online kan saya daftar itu ternyata datanya udah muncul, udah ada NIK-nya ada di KB di Gunung Kidul sana. Iya, makanya itu ketika kita masuk di SP Datadik, kemudian di menu mutasi dipilih atau di menu PD baru yang berasal dari Dapo karena dia sudah pernah sekolah, itu akan kelihatan apakah anak tersebut sudah dikeluarkan atau belum. Ketika sudah dikeluarkan, kita tinggal pilih nama anaknya, kemudian masukkan ke lembaga kita. Tapi kalau belum dikeluarkan dari lembaga tersebut, maka data anak tersebut tidak ada. Nah, ketika tidak ada, kita harus menghubungi sekolah asal untuk penguatannya. Oh, karena gitu. Datanya akan kita tarik. Ya. Allah paham. Terima kasih ya, Bunda. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Sudah 21:22. Ya, silahkan. Semangat banget teman-teman. Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak. Kalau misalnya, Mbak Sulis, misalnya suatu saat kita butuh ketemu lagi, apakah bisa misalnya wis garap-garap dapodik gitu ya misalnya pas dalam perjalanannya? Bisa. Oh ya sudah, oke, terima kasih. Ini kalau dalam belum hijau-hijau gimana? Oke, baik. Ya, cek emailnya dulu, dicek emailnya berkala. Kalau belum aku dari reload pengkel we. Reload aja terus. Kokean ya nanti. Kalau email itu tertaut di atau terpasang di handphone lebih enak lagi. Iya, lewat handphone rak metu-metu. Ya, lebih cepat. Kayaknya benar-benar amal dan perbuatan deh Bu Weni. Teman-teman beramal. Kapan-kapan kita meet lagi yuk. Oke, siap. Yuk kapan? Jangan besok malam. Wah, tapi ini karena memang ini sangat urgent. Jadi sebelum tanggal 31 kita bisa pastikan teman-teman itu semuanya sudah terverifikasi ya akun operatornya. Disuruh ngelis aja yang sudah selesai sama belum. Jadi teman-teman mungkin bisa saling mengingatkan supaya jangan sampai ada yang tertinggal. Iya. Kok sampai akunnya dinonaktifkan, kita malah kerepotan sendiri tuh. Daftar lagi baru. Daftar lagi. Itu berarti nanti daftar lagi, terus kayak proses awal lagi kayak gitu. Iya, proses awal lagi dengan scan SK lagi yang baru gitu. Harusnya kita ini ada pembaruan SK, tapi tombolnya sedang error. Kayaknya lebih
difokuskan ke verifikasi akun biar nggak ada akun bodong istilahnya, nggak ada akun haunted berhantu gitu, ada akunnya nggak ada orangnya. Betul. Ya. Oke, ini sudah jam 21.25. Apakah sudah cukup ya? Saya rasa sudah cukup. Boleh saya tutup ya, Mbak Sulis ya? Silakan. Siap. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih kepada Mbak Sulis yang sudah memfasilitasi kita untuk belajar bersama, terutama dalam verifikasi akun operator. Semoga apa yang sudah kita dapatkan malam ini sungguh-sungguh bisa bermanfaat dan kita bisa memverifikasi akun kita semuanya, jadi tidak ada yang tertinggal satupun. Amin. Dan mohon nanti kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan lagi, kita masih mohon bantuannya dan bimbingannya, karena memang kalau belum mengerjakan, ini pasti masih belum bisa menemukan sesuatu yang membingungkan, tetapi kalau nanti dalam perjalanannya sudah mulai mengerjakan, pasti akan terlihat, oh aku kok bingung nih, iki, ada 1-2 hal pasti kebingungan. Jadi mohon dibantu ya Mbak Sulis ya. Siap. Ini memang kami, guru TK memang sekarang mau nggak mau harus mau belajar, nggak boleh gaptek lagi, harus selalu mengupgrade diri meskipun nggak punya waktu, apa-apa digarap dewe, tapi memang ini kenyataannya kita harus ikhlas, begitu ya. Oke, baik teman-teman, karena waktu sudah malam, terima kasih sekali atas kebersamaannya. Saya sangat merasa bangga dan appreciate untuk teman-teman semuanya karena lebih baik mendengarkan di sini, kita bisa bareng-bareng di sini, dan mungkin ini adalah bagian yang terbaik dari kita. Di saat yang lain itu sudah enak-enak nonton Setelah Cinta, sinetron atau lihat yang lain, tapi kita masih bisa bersama-sama di sini bahkan sampai 9:30. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Sulis dan juga teman-teman. Mohon maaf apabila dalam menghantarkan ada banyak kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih dan selamat istirahat. Semoga teman-teman selalu diberkati dengan kesehatan dan kesejahteraan. Amin. Selamat malam semuanya. Sugeng istirahat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Kakak cantik. Iya, thank you, sama-sama. Adinda cantik. Boleh ditutup sekalian, di-kick semuanya Mbak Sulis? Oh gitu, di-kick semua, bentar. Di-kick aja nggak apa-apa. Thank you.